Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Jamaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali lagi memuji Allah Subhanahu wa taala karena sampai di Jumat kali ini di bulan Muharram, di Jumat pertama Allah Subhanahu wa taala masih hidupkan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita dari tidur. Kemudian Allah gerakan hati dan langkah kita untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjut lagi mendengarkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan di hari Jumat. An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktasala yaumal jum'ati, barang siapa yang mandi di hari Jumat. Mandi hukumnya sunnah di hari Jumat, mandi Jumat. Wa massa min tibin, kemudian setelah mandi kemudian memakai wangi-wangian. Dan ini salah satu sunnah juga, ketika kita mau sholat Jumat usahakan memakai wangi-wangian agar tercium bau harum ketika ke masjid. In kana indahum, apabila dia memiliki wangi-wangian atau minyak. Wa labisa min ahsani thiyabihi, kemudian sunnah yang berikutnya, dia memakai pakaian yang terbaik. Dan diusahakan pakaian di hari Jumat, biasanya Nabi SAW memakai warna putih dan pakaian yang terbaik, yang suci bersih. Summa kharaja hatta ya'tiyal masjidah, kemudian setelah itu dia keluar menuju masjid. Jadi keluarnya itu memang semata-mata untuk sholat Jumat. Kemudian bayarka'ah ma badalahu, kemudian orang itu sampai di masjid jangan langsung duduk. Sunnahnya itu kalau kita sampai di masjid, baca doa masuk masjid kaki kanan, kemudian sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau dia lupa, maka dia kemudian ingat, maka dia sholat. Misalnya ada orang lupa kemudian sudah duduk, kemudian beberapa saat dia ingat, maka dia sholat tahiyatul masjid sebagai bentuk penghormatan kepada masjid. Walam yu'zi ahadan, ini yang penting, tidak terlambat. Usahakan sholat Jumat itu datang di awal waktu sebelum azan dikumandangkan. Dan awal waktu di hari Jumat yaitu setelah sholat subuh. Kemudian zikir sampai waktu isyraq, sholat isyraq 2 rakaat, kemudian kalau boleh sholat duha, kemudian pulang mandi, kemudian ke masjid. Itulah awal waktu. Kemudian summa ansota, kemudian dia diam, tidak berbicara, menanti sampai datangnya khotib. Biasanya Nabi SAW dia di hari Jumat itu, beliau kalau sudah dekat waktu masuk waktu Jumat, itu beliau langsung naik mimbar tanpa azan yang pertama, karena di zaman Nabi azannya 1 kali. Kemudian
salam, kemudian Nabi mengucapkan salam, kemudian diazan. Di situ kemudian orang yang mendengar ini dia diam menunggu. Kemudian hatta yusanniya, dia diam sampai datang waktu sholat Jumat. Maka Nabi SAW mengatakan orang itu diberikan pahala kana kafaratan. Maka dia, kalau dia kerjakan yang tadi itu semuanya, maka dia Jumatnya itu dihapuskan dosa-dosanya. Kafaro lima bainaha, itu sebagai kafaro di antara bainaha wa bainal jum'atil ukhra, sampai Jumat berikutnya. Jadi satu minggu ditambah 3 hari, diberikan bonus, diampuni dosa-dosanya, ditambah amal ibadahnya, dilipat gandakan pahalanya. Itu di hari Jumat. Makanya hari Jumat itu hari raya orang Islam dan libur di hari Jumat. Itu salah satu sunnah Nabi SAW. Kemudian dalam riwayat Imam At-Tabrani fil Kabir min hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu kafaratun lima bainaha wa bainal jum'ati allati taliha, bahwa hari Jumat itu kafaratun lima bainaha, ada penghapus dosa di antaranya, antara Jumat ini sampai Jumat berikutnya, allati taliha wa ziyadati salasati ayyam, kemudian Allah berikan bonus 3 hari. Jadi 1 minggu diampuni ditambah 3 hari bonus. Ini baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Wa dzalika bi anna Allah 'azza wa jalla qala, karena yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih, barang siapa yang datang membawa satu hasanah, mengerjakan satu kebaikan di dalam Islam, maka kebaikan itu, hasanah itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Itu bagi mereka yang berbuat satu kebaikan. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, khamsun man 'amilahunna fi yawmin katabahu Allahu min ahli jannah. Ada 5 perkara, barang siapa yang beramal atas 5 perkara tersebut di hari fi yaumin, dalam 1 hari itu dia bisa mengamalkan 5 ini, kataballahu min ahli jannah, maka Allah catatkan dia pasti dan pasti sebagai penghuni surga. Ini dengar Pak, jadi kalau kita mengamalkan 5 hal ini maka dijamin masuk surga. Pertama, Nabi SAW mengatakan, man ada maridon, barang siapa yang pergi menjenguk orang sakit. Ini satu diantaranya adalah pergi berziarah, bersilaturahmi kepada orang yang sakit di tetangga kita atau di luar tetangga atau di rumah sakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syahida janazatan, pergi melayat, mengantarkan jenazah yang meninggal sampai di kuburannya. Wa shoma yauman, kemudian juga berpuasa, puasa sunnah ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wa raha ilal jum'ah. Nah, ini yang berikutnya, itu pergi sholat Jumat. Kemudian wa a'taqa raqabatan, dan ini yang sulit, yaitu memerdekakan budak. Di zaman kita tidak ada budak, kecuali ada perang, kemudian ada tawanan perang, baru itu ada budak. Kalau sekarang tidak ada karena kita tidak berperang.
Jadi itu 5 amalan. Apabila orang itu bisa mengamalkan kelima-lima hal itu, maka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itulah hadis-hadis Nabi tentang keutamaan di hari Jumat. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah untuk istiqomah minimal di hari Jumat, yang terlambat sholat Jumat. Usahakan sebelum azan kita sudah di masjid, nanti khotib naik di atas mimbar. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufik untuk mengamalkannya dan menyampaikannya. Kita tutup lagu barang majlis. Subhanallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa akhiru da'wana alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.